Ini merupakan salah satu sepatu basket termurahnya brand Under Armour. Jadi sebenarnya ada dua sepatu basket termurahnya brand Under Armour. Yang satu lagi tuh yang Lockdown 6 yang kemarin gua review. Itu harga retailnya ya sama dengan sepatu ini. Kenapa siluetnya kayak begini ya? Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Under Armour 24/7. Nah, gue mau ngebahas sedikit tentang namanya, kenapa 24/7 dan kenapa gue cukup yakin cara bacanya tuh 24/7. Jadi 24/7 itu setahu gue merupakan slang dalam bahasa Inggris, kayak bahasa gaul lah ya istilahnya. Jadi 24/7 itu menggambarkan 24-nya itu 24 jam, 7-nya itu 7 hari. Jadi kayak 24 jam 7 hari, menggambarkan setiap saat lah. Jadi itu biasanya dipakai kayak misalkan, gue mau one on one sama lo, kapan lo siap? Gue jawabnya, I'm ready 24/7 gitu. Gue siap setiap saat, ya kira-kira gitulah. Dan sepatu ini dibanderol dengan harga retail 899.000. Mari kita bulatkan 900.000 aja ngomongnya biar gampang. Jadi sama dengan harga retailnya Under Armour Lockdown 6 yang kemarin udah gue review. Colorway-nya udah cukup banyak yang masuk Indo. Kalau nggak salah ada 4 apa 5 gitu, gue lupa. Cuma tuh pemilihan colorway-nya agak kurang kreatif menurut gua si Under Armour di sepatu ini. Warnanya tuh cuma ada warna biru yang paling colorful lah ya. Terus sisanya tuh warna hitam semua, dan hitamnya cuma dibedain aksen-aksennya gitu. Jadi kalau yang gue pegang ini kan hitam dengan aksen hijau neon. Nanti ada lagi tuh hitam dengan aksen merah, hitam dengan aksen abu-abu. Ada lagi yang hitam dengan aksen coklat, kalau nggak salah coklat atau gold gitu. Jadi bener-bener gila ya si Under Armour. Nggak tahu apa sekarang tuh zamannya sepatu basket warna-warni gitu, colorful, makin gonjreng, makin menarik gitu ya. Dan dia bikin colorway semuanya hitam gitu, sangat amat kurang kreatif ya. Ditambah lagi siluetnya sepatu ini tuh, aduh gimana ya, bener-bener kurang menarik sih menurut gue siluetnya. Gimana menurut Abas kalian? Menarik nggak nih siluetnya sepatu ini? Tulis ya di kolom komentar. Buat Abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Under Armour 24/7 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya, gue nggak tahu ini traction pattern-nya nyebutnya apa, kayak wavy gitu, tapi bisa dibilang kayak computerized traction pattern juga. Terus kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya, sebenarnya cukup keras-keras sih ya, tapi garis-garisnya tuh kayak tipis-tipis gitu. Jadi gue nggak yakin apakah ini bakalan awet outdoor, karena harusnya sih sepatu-sepatu basket budget tuh biasanya memang ditujukan untuk penggunaan outdoor, tapi ini traction patternnya tipis-tipis banget sih. Kemudian untuk midsole-nya, Under Armour tidak menulis pakai teknologi cushioning apa di sepatu ini, jadi pastinya ini cuma EVA foam standar aja. Dan kalau gue pencet-pencet, bukan termasuk EVA foam yang keras sih ya. Kalau gue pencet-pencet sih masih ada empuk-empuknya, kayaknya cukup oke. Terus kalau Abas kalian lihat, ini midsole-nya dibuat lekukan di bagian tengah-tengahnya, di sepanjang midsole bagian luar sini sampai ke bagian heel, terus baru hilang nih di bagian dalamnya. Nah, ini tujuannya untuk membuat midsole-nya lebih mudah kompres, lebih mudah kembang kempis. Terus untuk upper materialnya ada penggabungan material mesh sama material synthetic leather, dan kalau gue pegang, material meshnya berasa plastiki gitu. Abas kalian bisa denger nggak nih? Plastiki gitu. Cuma bagusnya tebel sih ini material meshnya. Jadi bukan material mesh yang ketipisan gitu, yang terlalu lentur. Ini sih termasuk tebel meskipun sayangnya plastiki. Kemudian diperkuat lagi pakai bahan synthetic leather di beberapa part. Dan kalau gue pegang sih bahan synthetic leathernya ya standar lah ya. Bahan synthetic leather murah gitu, nggak berasa soft sama sekali.
Untuk lacing sistemnya pakai traditional punch hole, tapi kemudian gue lihat ada dua punch hole yang dihubungkan ke material synthetic leather yang ada di samping-samping sepatu ini, sehingga harapannya bisa memberikan extra lockdown ketika talinya dikencengin. Dan ini material talinya standar yang kebanyakan dipakai di sepatu-sepatu basket yang berpadding gitu. Biasanya sih material tali kayak gini gak gampang lepas. Untuk padding lidahnya standar lah, dibilang tebel enggak, dibilang tipis juga enggak, ada aja. Di bagian depannya itu ada pull tab dari bahan synthetic leather dan ada logo Under Armour-nya. Logo Under Armour-nya pun cuma disablon gitu, jadi bener-bener mereka nggak berusaha membuat sepatu ini kelihatan mewah gitu. Untuk padded collar-nya standar juga, bisa dibilang tidak tebal, tidak tipis juga, ada aja. Tapi di bagian heel-nya ini berasa lebih tebel nih, dibuat lebih tebel nih, karena mungkin kan sepatu ini potongannya low cut ya. Jadi supaya nggak ada heel slip, padding di area heel ini emang penting banget sih, harus dibikin lebih tebal. Untuk insole-nya agak susah dicabut, dilem gitu, tapi masih bisa nih gue buka bagian belakangnya ya. Ya Ortholite insole standar lah. Kemudian di bagian belakangnya ada internal TPU heel counter, tapi kalau gue pencet-pencet agak lembek ya TPU heel counternya ya, kurang keras gitu. Untungnya di bagian luarnya ini diperkuat lagi sama midsole yang dibuat lebih naik, lebih overlap ke bagian upper. Jadi kalau abas kalian lihat nih, dari forefoot ke bagian heel itu midsole-nya naik, dibuat naik gitu. Ya udah, sekian initial review gue untuk sepatu basket Under Armour 24/7 ini. Singkat banget ya, cepet banget, karena emang sepatu ini gimana ya, sederhana banget sih, nggak ada apa-apa, kayak polos aja gitu, biasa banget, sederhana banget. Ya gitulah. Tapi sepatu ini ada torsional support sih, meskipun gue nggak yakin ya ini ada shanklet apa enggak, tapi secara torsional support oke sih. Sepatu ini tuh nggak bisa ditekuk tuh, nggak bisa dipelintir-pelintir, jadi ya oke lah sebagai sebuah sepatu basket, meskipun ini siluetnya sama sekali nggak mirip sepatu basket ya, kayak sepatu casual aja gitu. Tapi secara supportnya ini bisa dibilang emang udah basket sih. Kalau mau dipakai untuk casual termasuk oke, karena ya low cut, semua sepatu basket yang low cut menurut gue pastinya oke untuk dipakai casual. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.